saya ucapkan happy birthday buat NCC, buat gereja NCC. Happy birthday yang ke-8 ya Bapak Ibu. Dulu sebelum jadi gereja, perkumpulan ini hanya sebuah komunitas persekutuan doa. Seminggu sekali tiap hari Senin. Kenapa saya pilih hari Senin? Karena dulu pendeta-pendeta itu kalau minggu habis khotbah itu pendeta-pendetanya kan gak usah pulang, jadi saya gak usah pakai ongkos pesawat gitu Bapak Ibu, langsung nyambung di kita. Jadi saya lihat pendeta khotbah di mana, saya kan kebetulan saya kan ngeling dengan banyak gereja, Bapak Ibu banyak kenal. Jadi tak undang di persekutuanku. Jadi minggu biasanya selesai khotbah di gereja A, Seninnya khotbah di saya. Ganti-ganti seperti itu. Nah itu pertama-tama saya buka persekutuan. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada persekutuan ini, tapi saya percaya itu rencana Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, saya ini dulu nabur di Hong Kong. Di Hong Kong dan Makau itu dulu dari tidak punya gedung sampai punya gedung. Itu saya tabur tiap bulan itu banyak sekali Bapak Ibu. Di Hong Kong sewanya mahal banget ya. Kita sewa satu building perkantoran, satu lantai itu kita sewa dulu. Dan itu semua dari saya, yang dari Pak Didi, otomatis ya dengan suami ya. Dan kita senang melayani di sana Bapak Ibu. Hong Kong, Makau itu kita yang melayani. Sampai akhirnya saya setelah jemaatnya bisa berkembang, bisa menghidupi diri sendiri, saya pelan-pelan mundur Bapak Ibu, terus saya kembalikan ke Pak Yusak. Dan setelah itu saya tidak tahu harus bagaimana, saya tidak punya persekutuan, tidak punya komunitas, tapi Pak Yusak itu tahu bahwa saya ini punya hati melayani. Terus dia ngomong seperti ini sama suami saya, di istrimu ini hatinya melayani, jadi kamu mesti bukakan dia suatu gereja di sini atau persekutuan atau apapun, biar dia melayani karena hatinya itu senang melayani. Terus dia bilang iya Pak. Nah habis itu saya tidak bergerak apa-apa Bapak Ibu, karena kalau tanpa disuruh Tuhan saya pun tidak mau bergerak ya. Akhirnya saya khotbah kelilingan ya, di GAB, Gereja Allah Baik, di Grand City ini saya diundang persekutuan karyawan-karyawan Grand City, saya khotbah di sini. Waktu itu Pak Sim masih hidup ya, tahu ya yang Pak Sim ya masih hidup. Dan saya khotbah di setiap hari Jumat waktu itu. 1 bulan sekali saya diundang, saya berkhotbah. Terus habis khotbah, Pak Sim itu baik sekali Bapak Ibu. Waduh, saya punya fotonya. Dia yang support gereja NCC ini gratis Bapak Ibu. Pertamanya begini, ini enggak sengaja Bapak Ibu. Saya ini ngomong sama Pak Sim sewa gedung di sini mahal ya. Siapa bilang, loh pendetaku dia mau sewa 35 juta. Saya bilang, itu mahal sekali. Loh, no. For you free, untuk kamu free. Hah? What? Aku kaget Bapak Ibu. Ngomong apa? Ya, for you free. Untuk kamu free. Free? Kaget seperti disambar petir Bapak Ibu. Karena ya memang 35 juta gedungnya lebih besar ya Bapak Ibu. Tapi dia ngomong, kamu di sini dulu, nanti lebih banyak pindah lagi ke tempat yang lebih besar. Tapi buat kamu free. Saya pulang itu kaget sampai tidak percaya, masuk kantor, bayangkan ya. Saya ini masuk kantor saya bilang, ku percaya kau Tuhan. Sak kantor ini oleh, ibu ini ngapain ya? Yang tak pernah gagal menjadikanku lebih. Pak, sampai suamiku itu, saya masuk ruang kantornya suamiku, ngapain ini mama ini? Kesurupan dari mana mari khotbah kok seperti ini? Dia bilang gini, ada apa mama ini? Saya bilang gini, Pak, gratis. Apa yang gratis? Dikasih tempat gratis. Siapa? Di mana? Suamiku sampai bingung.
pertama saya pernah berpikir, saya kan punya ruko 2 Bapak Ibu. Saya pikir, oh salah satunya ini gak usah disewakan lagi Pak. Salah satunya dipakai persekutuan doa aja. Tapi rasanya kok enggak sreg ya Bapak Ibu, enggak oke gitu. Ternyata memang Tuhan taruh di sini. Gratis dari Grand City. Apa? Gedung. Terus saya ini kan lelet Bapak Ibu. Saya mikir-mikir, aduh males ya, mesti nyari pemain musik. Mesti dari pertama nyusun begitu ya. Pak Sim itu telepon terus. Ayo cepat, cepat. Jadikan itu gerejanya. Jadikan itu persekutuannya, jadikan gerejanya. Saya bilang, loh ya apa waktu itu ada Sinta namanya Sinta. Bukan Sinta ini, Sinta sekretarisnya Pak Sim. Dia bilang, Bu Lili, ayo Bu Lili, Pak Sim suruh cepet jadikan gereja. Jadikan buka cepetan. Loh aku enggak punya anak buah sih, ini apa ini aku bingung. Nanti aku bantu. Akhirnya Pak Sim itu bayangkan Bapak Ibu seluruh pegawainya Grand City. Heru tahu ya. Pada waktu setiap ada acara itu semuanya bantu kita Bapak Ibu. Jadi karyawannya Grand City ini bantu kita bagi makanan lah, bagi apalah. Aduh sampai aku bilang, ih Pak Sim begitu baik Bapak Ibu. Kalau saya ngomong Pak Sim, saya ini kemarin dulu saya ada waktu itu saya didiagnosa darah tinggi. Langsung dimasakkan itu Bapak Ibu. Oh ada nanti Petersley dia beli di supermarket digodok no dikasih no aku bayangkan. Baiknya luar biasa. Pak Sim itu GM-nya sini dulu Bapak Ibu. Sangat baik. Sampai meninggalnya suami saya, dia itu ikut sampai ngubur Bapak Ibu. Dia sampai ikut nangis, sampai ngubur. Itu Pak Sim. Nah singkat cerita jadilah ini persekutuan doa. Seminggu sekali tiap hari Senin. Terus Yuan pulang dari Amerika Bapak Ibu. Yuan pulang dari Amerika, dia dengar khotbah. Pernah tak ceritain ya, khotbahnya kok gini. Mah ini keliru mama pilih pendeta. Kenapa? Ini pendeta ngamuk-ngamuk terus. Nanti kita yang denger ya jadi ndak enak ini kuping. Lah terus bagaimana? Ini loh yang betul. Terus dia kasih ajaran kasih karunia ini lewat Pastor Joseph Prin maupun Pastor Judah Smith. Dia di Amerika, dia ada di Seattle, dia beribadah di gerejanya Pastor Judah Smith. Terus dia cerita Bapak Ibu. Terus saya bilang, aku gak ngerti apa iku kasih karunia, saya gak ngerti. Kok enak men itu izin berbuat dosa, kok enak men selamat. Kok terus sekali selamat kok selamat terus. Waduh saya gak bisa terima Bapak Ibu waktu itu. Terus akhirnya singkat cerita ketemu Heru Bapak Ibu. Ketemulah Heru karena gereja ini persekutuan ini namanya dulu NCC. Heru tergila-gila NCC Singapura. Terus dia tanya Bapak Ibu dengan pemain musik saya. Loh ini cabangnya Joseph Prin ya? Langsung pemain musik saya. Oh iya 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 begitu. Terus Heru masuk Bapak Ibu. Nah itu Tuhan, semua itu Tuhan. Sepertinya kebetulan ya. Heru masuk duduk. Terus akhirnya dia denger no, ini kok khotbah kok jadi ini Grace tapi kok ngene ya. Terus akhirnya bawa temennya yang dari Singapura. Yang teman Indonesia tapi tinggalnya di Singapura. Dan coba Dan, ini jadi ini cabangnya Pastor Joseph Prin. Tapi ini khotbah kok ngene. Terus didudukkan Bapak Ibu, didudukkan berdua. Terus di belakang saya, terus dia ngomong gini, minggu depannya, nah, loh, begitu. Saya terakhir khotbah, ada orang khotbah kok dia lalu, tak toleh Bapak Ibu. Saya ini kan loh, terus akhirnya minggu depannya enggak datang Bapak Ibu. Begitu dia enggak datang, saya ini kalau enggak Tuhan, makanya semuanya itu Tuhan. Pokoknya kita ini enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terus tiba-tiba saya bilang, engkau yang kurus itu kok enggak datang ya? Saya tanya begitu sama waktu itu yang terima tamu siapa ya? Engkau yang kurus itu enggak pernah datang. Ada, dia tulis tulis di buku tamu? Ada nomor teleponnya ada. Tak telepon Bapak Ibu. Tak telepon. Loh kenapa kok enggak datang? Saya gitu. Orangnya kan saya ini berani pol ya Bapak Ibu dengan siapa saja. Kemarin ada bule tak samperin, tak suruh ke gereja Bapak Ibu ya. Terus dia, kenapa kok enggak datang? Terus dia bilang, oh karena khotbahnya enggak grace. Terus saya bilang, loh khotbah yang grace itu bagaimana? Saya enggak ngerti. Oh ini katanya temanku, kemarin temanku tak ajak gini-gini. Terus akhirnya singkat cerita Bapak Ibu melalui Heru, melalui temannya itu saya kenal Pastor Jos. Saya ke Singapura ketemu dengan Pastor Jos di atas Somerset.
Saya ketemu di food court ngomong-ngomong dan akhirnya Pastor Jos saya bawa ke sini. Saya undang ke sini untuk beri seminar. Ya, tahu dulu Pak Christian ada ya, seminar Bu Endang, Pak Christian sudah ada di 1 bulan itu seminarnya 3 hari tentang grace kasih karunia. Jadi kita senang Bapak Ibu masuk Bahtera Yuda sampai Pak Dedi juga datang sini. Dengar di Bahtera Yuda itu semua akhirnya datang sini, kita semua mendengarkan apa sih grace itu piye sih? Pengajaran grace itu bagaimana? Lah, setelah dari Pastor Joshua Lee kita undang juga Pastor Ken Lek dari Australia. Jadi kita pokoknya undangnya ini pendeta luar negerian tok Bapak Ibu. Terus Pastor Paulo, Pastor Ken Lek, Joshua Lee, terus ada lagi siapa? Michael T. Pastor Michael T. Nanti saya undang ya, Pastor Michael T yang lama ya. Pak Herman bagus sekali itu, aku juga senang. Nah, sampai akhirnya Tuhan itu gerakkan, singkat cerita ya, mengubah gereja ini, persekutuan doa ini menjadi gereja. Dan kebaktiannya menjadi hari Minggu. Itu pun dengan pergumulan Bapak Ibu. Kalau enggak Tuhan suruh, saya enggak mau. Titik pertamanya dikasih tempat gratis ya Bapak Ibu. Nah kita datanglah. Itu tanda pertama. Terus bisa jadi Minggu. Tuhan arahkan jadi hari Minggu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, sampai hari ini 8 tahun. Banyak suka dan duka yang gereja ini alami selama 8 tahun ini Bapak Ibu. Percaya dulu ada, saya punya teman keluar semua, buka gereja sendiri ya Bapak Ibu. Keluar semua dan pokoknya keluar masuk orang yang saya juga enggak ngerti Bapak Ibu ya. Pokoknya pernah habis semua Bapak Ibu, sedikit sekali. Jadi tapi itu sudah sering saya alami Bapak Ibu. Saya di kota saya yang lama di Situbondo saya buka persekutuan 300 orang pernah Bapak Ibu. Terus habis itu ada sesuatu habis, ada yang dibawa semua pergi Bapak Ibu. Tapi saya tetap bisa eksis. Sampai akhirnya kembali lagi Bapak Ibu. Kembali lagi. Semua Tuhan isi lagi jiwa-jiwa. Karena Tuhan itu mungkin mengadakan penyaringan ya Bapak Ibu. Disaring mungkin ya. Nah saya sangat percaya kalau Tuhan sudah membuka. Itu tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Nah sekalipun yang mau menutup itu saya sendiri Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Seperti Bahtera Nuh Bapak Ibu, Bahtera Nuh. Tuhan sendiri yang menutup pintu Bahtera itu. Nuh tidak bisa membuka. Ayo kita baca Kejadian 7 ayat 16. Bahtera Nuh itu Tuhan sendiri yang menutup pintu Bahtera itu. Sehingga pada waktu orang-orang di luar minta tolong, Nuh bukain pintu Nuh. Waktu hujan tuh. Nuh enggak bisa apa-apa. Dia enggak bisa buka pintu itu karena Yahweh sendiri yang menutup pintu Bahtera itu. Dikatakan dari segala yang hidup yang masuk itu ada jantan dan betina sesuai apa yang telah diperintahkan Elohim dan Yahweh sendirilah yang menutup Bahtera itu. Jadi kalau Tuhan sudah menutup tidak ada yang bisa membukanya. Demikian juga kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya. Sekalipun saya sendiri Bapak Ibu. Secara manusia ini Bu Lili golek gawe di rumah loh enak-enak. Ngapain buka gereja, ngapain begini. Tapi saya dulu itu pulang pergi Hongkong itu 2 bulan sekali Bapak Ibu. Terbang terus. Sampai saya ini sungkan ditanyain orang ketemu lagi loh. Kamu ada bisnis ya? Ada bisnis. Tak bujui Bapak Ibu. Padahal kalau ditanyai gereja kok sawangannya piye yo. Kok gak enak ya Bapak Ibu. Jadi saya bilang iya ada bisnis. Jadi 2 bulan sekali sampai di Mako itu semua hotel itu tak jajal, tak cobai Bapak Ibu. Tidur sini ganti-ganti. Di Hongkong juga ganti-ganti. Karena saya memang punya hati melayani. Orang kalau mikir ngapain buang-buang duit begitu? Ngapain buang-buang itu? Uang kan kita jalan-jalan sendiri kenapa? Kenapa harus dibuang ke gereja? Tapi itu maunya Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya dan saya tidak bisa menolak. Kejadian 8 ayat 15 sampai 19. Nuh tidak bisa membuka pintu sampai Tuhan menyuruh Nuh keluar dari Bahtera. Semua Tuhan Bapak Ibu.
Lalu berfirmanlah Elohim kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Ini Tuhan ngomong, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama istri dan anak-anakmu serta istri-istri mereka. Bawalah segala yang hidup dari segala makhluk, baik burung-burung maupun hewan, dan segala yang melata, yang merayap di bumi. Mereka akan berkeriapan di bumi dan berkembang biak serta bertumbuh banyak di muka bumi. Nuh keluar bersama istri dan anak-anaknya serta istri anak-anak mereka. Juga setiap binatang liar, binatang melata, setiap burung dan setiap jenis binatang yang merayap di bumi keluar dari bahtera itu. Siapa yang menyuruh keluar? Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyuruh keluar, Nuh tidak akan bisa keluar dari bahtera itu, Bapak Ibu. Dan demikian juga gereja ini, kalau Tuhan yang suruh membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau orang lain mau menutup atau mau menghancurkan gereja ini, memporak-porandakan gereja ini, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhanlah pemilik gereja NCC, Bapak Ibu. Tuhan pendirinya, bukan saya. Saya cuma dipercaya untuk mengelola. Tapi saya bukan pemilik. Saya ngomong seperti ini kemarin. Kalau saya dipanggil Tuhan, pengganti gereja ini tidak harus Juan. Saya tidak ada gereja warisan, Bapak Ibu. Tergantung Tuhan pilih saya. Pilih siapa? Kalau pilih Heru jadi penggantinya. Kalau pilih Juan jadi penggantinya. Kalau pilih Pak Hermawan jadi penggantinya. Kalau pilih Yohanes jadi penggantinya. Yosef siapa? Yohanes Iskandar juga bisa jadi penggantinya sini. Tidak ada gereja warisan. Kan biasanya kebanyakan gereja kan gereja warisan. Karena kita pengusaha Bapak Ibu. Kita tidak makan dari uang gereja. Kita tidak ambil 1 sen pun dari uang gereja. Justru kita malah menabur. Nah, ini yang saya tanamkan di gereja ini. Saya makanya ingin memunculkan pengkhotbah. Saya tidak ingin one man show. Oh, nah, nanti kalau ada orang khotbah, kan ada banyak pendeta yang takut kalau ada jemaat yang lebih pinter langsung ditendang Bapak Ibu, langsung disingkir-singkirkan. Ada caranya bagaimana. Kalau saya enggak, justru kalau Heru pinter khotbah, wah saya seneng Pol. Tak suruh khotbah terus dia. Sampai ngomong ini, aduh Bu Lili kentean bahan. Terus saya bilang ini, jaluk sama Tuhan toh. Terus ini Juan, kamu siap khotbah? Januar, semua tak suruh khotbah semua. Di sini Yosef, ini Hadi nih calon ini, bagus ini khotbah ya. Yohanes, semua bisa, semua tak suruh khotbah Bapak Ibu. Enggak ada one man show, saya Bu Lili terus, enggak ada. Nah, begitu pula orang yang tidak disuruh Tuhan dan dia coba-coba mendirikan gereja. Jangan coba-coba Bapak Ibu, pasti bubar cepat atau lambat. Sudah banyak yang saya lihat itu. Maleakhi 1 ayat 4b berkata, mereka boleh membangun. Tetapi aku, kata Tuhan, kalau tidak tak suruh, aku akan merobohkannya. Banyak seperti itu Bapak Ibu, banyak bangun gereja dengan motivasi keangkuhan manusia. Oh aku juga bisa. Bukan atas dasar Kristus, bukan disuruh Tuhan. Terus dia bangun gereja Bapak Ibu. Istilahnya tanda apa kutipnya Yesus ya Bapak Ibu. Daripada di luar sepi, terus mari gitu akhirnya dibuat gereja. Kerjaannya sepi, buka gereja. Saya percaya kalau bukan dasarnya Kristus, kalau dia asal buka atas dasar egonya, keangkuhannya, pasti buyar Bapak Ibu, bubar. Sudah banyak yang dilihat dan di sini bisa tahu semua. Siapa yang bubar. Ada juga gereja yang diawali dengan roh dan diakhiri dengan daging. Itu ya pasti bubar. Pertama kali melayaninya dengan roh. Benar-benar. Akhirnya turun motivasinya jadi bukan Kristus. Gereja itu jadi tidak ada urapan. Karena kaki dianya itu sudah diambil oleh Tuhan. Begitu juga dalam hal pelayanan apapun Bapak Ibu. Pokoknya senternya ini harus Kristus. Jangan diri sendiri atau apapun selain Yesus. Senternya harus Yesus.
Nah, kita sekarang akan masuk pada yang lebih dalam lagi. Kita lihat di Matius 19 ayat 27 sampai 27 sampai 29. Ini upah mengikuti Yesus. Perikopnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya Alkitab itu tidak ada judulnya apa. Semuanya tulisan begitu ya. Tapi kalau di LAI ada tulisannya upah mengikuti Yesus. Tapi kalau di IMB enggak ada. Dibaca bersama-sama. Ini dialog antara Petrus dengan Tuhan. Kemudian Petrus menjawab dan berkata kepadanya. Kepada Yesus. N huruf besar ya. Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Terus lanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu pembaharuan segala sesuatu, yaitu pada pembaruan segala sesuatu ini maksudnya 1000 tahun. Pada waktu kerajaan 1000 tahun nanti, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu yang sudah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Ini untuk murid-muridnya. Yesus berkata, kamu nanti pada waktu tahun 1000 tahun damai, pada waktu aku memerintah, kamu akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Ini buat murid-muridnya. Sekarang buat kita apa? Ayo kita baca 29. Apa sih upahnya? Bu Lili ini kok kesel-kesel melayani, apa ini upahnya? Saya potong sebentar ya. Pada waktu suamiku meninggal, itu waktu dikubur, itu pendeta saya, waktu itu gembala saya ngomong seperti ini. Sampai saat ini ya saya tetap menghormati, menganggap dia gembala saya, karena memang dia yang membimbing saya sampai saya bisa seperti ini. Ngomong seperti ini, saya percaya Didi ini upahnya besar. Nanti di surga, nanti rumahnya pasti wapi. Kenapa? Karena dia banyak nabur. Buat gereja di mana-mana nabur. Karena apa? Semua yang dilakukan kita di dalam dunia ini tidak pernah sia-sia. Dan saya sangat percaya itu Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan di dalam pelayanan ini tidak ada yang sia-sia. Upahnya di surga. Makanya dikatakan gini, simpanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kalau simpan harta di dunia, kita mati hartanya ketinggalan. Kalau simpan harta di dunia, pencuri bisa ngambil. Kalau kena dolar ini, sekarang dolar enggak karu-karuan katanya Bapak Ibu. Nanti dolar suatu saat katanya bisa hancur diganti yuan ya. Terus kita bagaimana? Kemarin saya ditanyai teman saya, terus piye li ki dolarku pi? Loh, jangan tanya aku. Tanya temanku ini, dolarmu akeh paling ya. Bingung dia Bapak Ibu. Terus taruh di mana? Itu loh. Kalau kita punya harta di dunia ini. 29 buat kita. Dan setiap orang, ini yang dimaksud adalah laki-laki Bapak Ibu. Yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Maksudnya apa ya? Saya ini bingung Bapak Ibu, waduh mesti saya lihat The Chosen. The Chosen itu kan Petrus itu sampai meninggalkan istrinya ikut Yesus kemana-mana itu diikuti toh. Nah, apa gitu ya? Murid-muridnya waktu menjala ikan, terus Yesus ngomong ikutlah aku. Langsung ditinggal itu ikan-ikannya. Terus ikut Yesus. Yakobus dan Yohanes. Terus banyak pemungut cukai. Waktu itu Matius, pemungut cukai. Pada waktu dipanggil, Matius, anak Alfeus ikut aku. Langsung ditinggal.
Padahal Matius itu kaya Bapak Ibu. Dia itu eh pegawainya orang Romawi, tapi dia orang Yahudi. Tapi dia penarik pajaknya orang Romawi. Rumahnya bagus, tapi semua ditinggalkan. Dikatakan dia akan menerima 100 kali lipat di dunia ini. Bagaimana caranya? Saya tadi dapat gimana ya Tuhan caranya? Oh mungkin begini, kayak saya. Saya seandainya saya meninggalkan mengutamakan Tuhan lebih dari anak-anak saya. Mengutamakan Tuhan lebih dari anak-anak saya. Saya akan punya lebih banyak anak Bapak Ibu. Karena apa? Nanti di sini sekolah minggu semua ini jadi anakku. Saudara perempuan, sini saudaraku. Saudara laki-laki, di sini semua saudaraku. Seperti di surga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan ini ngomongnya ini juga penggambaran suasana surga. Jadi semua kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi kalau meninggalkan rumah akan lebih banyak rumah yang mau menampung kita. Maksudnya begitu. Pada waktu pada waktu Petrus dan murid-murid yang lain pergi ke kota A, B, C itu banyak yang menampung Bapak Ibu. Di rumahnya mereka orang-orang di sana itu menampung mereka di rumahnya. Saudara laki-laki, banyak saudara laki-laki di dalam Kristus. Saudara perempuan di dalam Kristus. Ayah di dalam Kristus. Bapak rohani dan semuanya itu. Nah Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat di dunia ini. Dan akan mewarisi hidup yang kekal. Bayangkan, mewarisi hidup yang kekal. Jadi kita bisa tahu apa yang didapat para rasul dan apa yang didapat kita. Di masa ini sampai masa yang akan datang. Ayat 28 tadi untuk rasul Yesus, rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus. 29 itu untuk semua pengikut Kristus atau orang percaya, yaitu kita semua. Ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 23. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. 2. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, siapa? Orang-orang kudus, kita semua akan menghakimi dunia. Dan jika dunia ini dihakimi olehmu, oleh kita, tidak sanggupkah kamu menyelesaikan perkara-perkara kecil? Ini ceritanya begini, ayat 1 tadi ada ceritanya Bapak Ibu. Coba dibaca ayat 1. Bagaimana mungkin seseorang di antaramu ketika mempunyai perkara dengan orang lain, berani mencari keadilan kepada orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus. Maksudnya murid-muridnya ini punya persoalan, tapi minta penyelesaian dengan orang fasik, bukan orang percaya. Jadi bukan orang yang percaya Yesus. Jadi dia minta pendapat bukan kepada orang percaya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita punya masalah, punya persoalan, jangan sembarang ngomong sama orang. Nanti pendapatnya ini bisa tambah membuat kacau persoalan kita, rumah tangga kita dan apapun itu ya. Makanya Paulus ngomong seperti ini. Tidak tahukah kamu ayat 2 bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika dunia ini dihakimi olehmu, orang-orang kudus itu siapa? Kita semua. Kita semua menghakimi dunia. Bayangkan kalau dunia ini dihakimi oleh kita, tidak sanggupkah kita menyelesaikan perkara-perkara kecil di dalam hidup kita? Harusnya bisa Bapak Ibu. Ketiga, ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Bayangkan Bapak Ibu, kita ini akan menghakimi para malaikat. Apalagi perkara biasa dalam kehidupan sehari-hari. Masa kok nggak bisa selesaikan? Kita ini nanti menghakimi dunia, menghakimi malaikat. Luar biasa menghakimi malaikat itu piye ya. Saya enggak bisa bayangkan ini. Banyak hal-hal di dalam dunia roh yang akan kita terima nanti yang luar biasa Bapak Ibu.
Luar biasa Paul. Terus apa saja yang kita dapat? Ayo di list Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan hidup kita untuk Dia. Apa saja yang kita dapat? Satu, menerima 100 kali lipat segala sesuatu yang kita tinggalkan demi nama Yesus. Ditinggalkan bukan untuk jalan-jalan, untuk yang tidak betul. Tapi ditinggalkan untuk Yesus, demi nama Yesus. Dikatakan menerima berkali lipat ganda saat di bumi dunia ini. Sejak saat di dunia ini. Ini janji Tuhan. Lukas 18 ayat 28. Coba dibaca Del. Lukas 18 ayat 28 dikatakan 30 aja langsung. Ia akan menerima berlipat kali ganda pada saat ini dan hidup kekal pada masa yang akan datang. Jadi 100 kali lipat itu kita terima saat ini Bapak Ibu. Jadi luar biasa Paul. Jadi jangan mengeluh, jangan apa? Kalau melayani Tuhan tuh kita melayani dengan sukacita Bapak Ibu. Jangan ada ngomel. Mungkin ngomel itu pertama-tama ya. Lama-lama enggak ngomel. Heru suka ngomel. Juan suka ngomel dulu pertama-tama. Sekarang kalau khotbah, Her khotbah ya, ya dia langsung gitu ya. Juan khotbah ya, ya dulu ngomel. Wah aku terus gitu ya. Tapi sekarang enggak ngomel. Nah yang kedua mewarisi hidup kekal. Jadi yang kita dapat 100 kali lipat kita terima di dunia ini. Mewarisi hidup yang kekal di surga. Menghakimi dunia. Nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun. Menghakimi para malaikat pada waktu kerajaan 1000 tahun. Yang nomor 5 adalah menerima mahkota. Nah ini Bapak Ibu mahkota. Ada 5 macam mahkota. Sekarang pada dipikir ya. Kita jangan enak-enak, lah mahkota apa. Jangan gitu Bapak Ibu. Karena nanti di sana, wah mau cari mahkota lagi sudah tidak ada. Mahkotanya didapat dari dunia ini. Nah, ada 5 mahkota. Ada 5 macam mahkota surgawi yang sudah disediakan bagi kita orang percaya oleh Tuhan. Nanti pada waktu kita kembali ke surga, pada waktu kita rapture, ada pembagian mahkota. Nah ini yang luar biasa ya. Apa saja kita cek dan recheck diri sendiri ya. Mahkotanya 5. Aku untuk mahkota apa ya? Nah, nomor 1, mahkota kemuliaan. Baca 1 Petrus 5 ayat 1-4. Aku sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus serta teman sekutu dalam kemuliaan yang akan segera disingkapkan, menasehati kamu. Terus 2, gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Tidak dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan. Dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan. 3, bukan sebagai penguasa, seperti pendetanya kayak penguasa begitu ya. Tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4, maka pada waktu gembala agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tolong tayangkan mahkotanya. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mana ya? Tengah. The crown of glory. Paling gede ya, luar biasa ya. Nah, mahkota ini diterima oleh gembala. Wah, aku dapat dong. Ayo cepetan, nanti kita cepet-cepetan cari mahkota ya. Kedua, mahkota kehidupan. Ayatnya Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagialah orang yang sabar menanggung cobaan. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka
yang mengasihi dia. Ada lagi ayatnya, Wahyu 2 ayat 10. Jadi mahkota kehidupan ini diberikan orang yang tahan uji. Bertahan dalam pencobaan dan penderitaan demi nama Yesus, bukan penderitaan yang bukan demi yang lain, tapi demi nama Yesus. Nah, itu dapat Bapak Ibu. Terus Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut. Janganlah engkau takut terhadap apa yang engkau derita. Lihatlah, iblis akan memasukkan sebagian dari antaramu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran selama 10 hari. Setialah sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah untuk martir. Orang yang bertahan dalam pencobaan dan penderitaan demi nama Yesus, yaitu martir. Rasanya enggak aku, ya. Nah, mikir ya, aku enggak terima ini rasanya. Mahkota nomor 1. Terus lagi, ada mahkotanya mana? Merah. Mahkota crown of life ya, the crown of life. The crown of glory, the crown of life. Terus ada lagi, mahkota kebenaran. Nah, ini aku dapat ini. Dapat. Siapa yang dapat? Mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang merindukan. 2 Timotius 4 ayat 8. Bu Endang dapat nih. Aku tahu. Ya, 2 Korintus 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow, jadi diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ini pol rindunya Bapak Ibu. Setiap hari. Kapan Tuhan datang? Tuhan kapan datang? Tak lihat di Israel tuh beritanya. Kan jam kita di Israel. Israel malah kayak opo ya sekarang. Gimana ya? Kapan Tuhan datang? Terus saya merindukan. Ini namanya merindukan, bukan cuma kapan ya Tuhan datang terus mari kita lupa ya. Terus wis gak datang-datang. Kemarin itu teman saya ngomong gini, aduh ngenteni Tuhan gak datang-datang, wis ayo kita kemana wis gitu. Ya memang semua orang merindukan ini dan kebanyakan semua orang dapat. Kalau yang merindukan, tidak merindukan tidak dapat. Nah, yang keempat ini banyak yang dapat pasti. Mahkota sukacita, crown of rejoicing. Diberikan kepada orang yang sudah banyak memenangkan jiwa, crown of rejoicing. Ini Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Banyak ya pasti yang memenangkan jiwa. Yosef ini dapat ini, Hadi ini dapat ini, Pak Hermawan dapat, Claresta dapat, semua dapat, Noni dapat, semua ini banyak ini. Diberikan kepada orang-orang percaya yang banyak memenangkan jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini. Sebab siapakah pengharapan kami atau kegembiraan kami atau mahkota sukacita kami di hadapan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bukan kamu. Jadi kalau bukan kamu, jadi dikatakan yang ini IMB betul ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau kegembiraan kami atau mahkota sukacita kami di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangannya kembali, kalau bukan kamu. Jadi kalau kita menangkan jiwa, kita dapat mahkota sukacita. Ayo, mahkota ini berapa? Aku udah 3 nih. Nah, 3. Terus yang terakhir ada mahkota abadi, incorruptible crown. Mana mahkotanya, Del? Ini diberikan kepada orang percaya yang bisa mengendalikan diri. Ada penguasaan diri Bapak Ibu. Yang berjuang untuk bisa mengendalikan diri. Penguasaan diri. Ini diberi mahkota.
incorruptible crown. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah sungguh-sungguh supaya kamu dapat meraihnya. Setiap orang yang bertanding, dia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana. 25. Sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana. Jadi pertandingan kita itu untuk mahkota yang tidak fana, incorruptible. Kalau untuk meraih mahkota yang fana aja, kita juga mesti pertandingan. Kalau atlet-atlet itu kan pasti ada suruh diet, suruh jaga badan, suruh bagaimana penguasaan diri, mau makan ini enggak boleh, itu enggak boleh. Karena mau pertandingan, begitu mungkin Bapak tidurnya enggak boleh malam-malam dan semuanya. Itu kalau di pertandingan iman ini adalah bentuk penguasaan diri. Jadi kalau kita bisa ada penguasaan diri, kita dapat incorruptible crown. Saya tidak tahu saya dapat enggak, karena saya enggak bisa menilai diri saya sendiri. Tapi kalau yang tadi merindukan itu pasti aku dapat. Gembala pasti dapat. Terus memenangkan jiwa, aku ya pasti dapat. Nah, yang dua ini belum Bapak Ibu, saya enggak tahu. Tapi kita semua bisa cek-recek, aku dapat mahkota yang mana ya. Karena kita ini di dunia, Bapak Ibu, hidup di dalam dunia ini adalah suatu pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan peganglah teguh hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan peganglah hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tahu hidup ini bukan cuma asal hidup, makan, kerja, makan, tidur, pulang, kerja, makan, tidur, pulang. Bukan seperti itu. Tapi hidup ini adalah pertandingan. Jadi ada sesuatu yang kita kejar untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu pesan saya di sore hari ini adalah arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Yang adalah garis finishnya. Jangan pandang penonton. Kalau pertandingan, terus pertandingan lari, terus kita toleh, kalah Bapak Ibu, diselip sama yang lainnya. Tapi kalau kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang adalah garis finishnya, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kalau kita noleh-noleh, berat Bapak Ibu, betul ya? Hidup ini kalau noleh-noleh berat enggak? Kalau lihat kanan, si A kok gini ya, kok aku enggak ya? Terus lihat diri kita sendiri, kok gini ya? Berat Bapak Ibu. Menjalani hidup ini jadi berat. Jangan berperberat hidupmu dengan lihat kanan kiri, lihat muka belakang, lihat dirimu sendiri, lihat semuanya. Tapi lihat Yesus, lihat garis finish. Di gereja ini dibawa untuk melihat Yesus, bukan yang lainnya. Dan kalau kita semua bisa melihat Yesus saja, kan pasti iblis tuh suka mendistract ya. Lihat toh sana, lihat toh sini. Tapi cepat-cepat sadar, lihat toh Yesus. Kalau kamu lihat Yesus saja, di dalam hidup ini kita lihat Yesus saja, saya percaya kita akan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Bukan lihat yang lain-lain. Dan saya ingin itu benar-benar terjadi di dalam semua jemaat NCC. Amin.